Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wasyuhada'i wasyalihin wa awliya Allah inama kana min barakatihim khususan ila ruhi Sayyidina Syekh Haji Abdul Fakih wa li Syekh Ustazuna wa muallimuna Mahmud Umar wa Nasution wa Syekh Ustazuna wa muallimuna Muallim Zubir Nasution lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa bil khusus ala hadhil jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita semua disehatkan Allah zahir batin. Mudah-mudahan dari rumah kita kemari meringan-ringankan kaki untuk belajar ilmu agama sebagaimana janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa menuju satu majlis ta'lim dimudah-mudahkan sahalallahu tariqan ila jannah, maka nanti di akhirat kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tadi sudah dibacakan salawat tip. Salawat tip itu ketika mualim mondok itu diamalkan habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Mudah-mudahan Allah sehatkan zahirnya, Allah sehatkan batinnya, agar kamu semua anak-anak mualim, gitulah ya, adik-adik mualim semuanya, karena mungkin supaya lebih akrab, kamu mempunyai akhlakul karimah. Yang saya muliakan guru-guru mualim, di sini banyak guru-guru mualim, ada mualim Suhardi, mualim Pak Parsidi, mualim Yahya, mualim Yunus, Pak Iwan dan guru-guru lainnya. Atallahu umrohum, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, mudah-mudahan Allah sehatkan mereka. Kelak dulu waktu mualim mengaji sama Kiai Alim, nanti di akhirat kamu ketika mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan gurumu,
dan kamu ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Duluan kamu masuk surga. Kalau guru-guru ini belakangan masuk surga. Ada tuan guru bertanya, enaklah mualim, kami yang ngajar toharo, kami yang ngajar sholat, kok duluan mereka masuk surga daripada kami? Apa kata Ki Alim itu? Para ulama, para guru masih punya tugasnya. Tugasnya apa? Cari muridmu di dalam neraka. Coba bayangkan itu, cari muridmu di dalam neraka. Ternyata ada sebagian murid masuk ke surga, sebagian murid masuk neraka. Asal jangan gurunya lah masuk neraka. Bahaya ini. Hah? Salah satu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah seluruh syafaat itu milik Allah. Ya. Hakikat semua syafaat, hakikat semua pertolongan itu milik Allah. Cuman kadang-kadang Allah berikan izin sama orang-orang yang dicintainya. Nabi Muhammad itu orang dicintainya itu. Kalau kamu rajin berselawat kepada Rasulullah, berapa kali selawatnya? Hah? 1 kali dibalas Allah 10 kali. 10 kali dibalas Allah 100 kali. Sanggup 100? Pernah baca 100? Alhamdulillah, Allah balas 1000 kali. Sanggup 1000? Mikir, ya kan? Ya kalau selawatnya selawat Badar, mikirlah 1000 kali. Salatullah selama kali 1000 kali. Cuman namanya al-wasliyah, al-wasal, wusul. Kamu orang-orang wasliyah ini kudu wusul semua sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa ya? Dengan amalan yang pasti diterima. Kalau semua ini belum tentu terima. Kami pun ngajar-ngajar ini belum tentu terima Allah Subhanahu wa taala. Salat pun belum tentu terima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kamu amalkan selawat 1000 kali, apa kata Allah? Pasti aku selamatkan kamu dari api neraka. Dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau 1000 kali, buat selawat yang paling pendek saja, yaitu selawat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bisa? Coba baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hebatnya selawat. Malim punya cerita. Orang Jamiatul Wasliyah, orang-orang Nahdiyin itu pasti tahu namanya dalail. Induk selawat adalah dalailul khairat. Itu induk selawat. Orang yang mengamal dalail berarti dia ahli selawat. Suatu hari, seorang ulama yang bernama pengarang kitab dalail, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, orang Maroko nih, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Dia orang alim, orang solih. Ini bukti antara ilmu dan barokah itu ada. Nggak cukup ngaji aja. Kalau ngaji dapat ilmu. Kalau ngaji dapat ilmu, kamu sudah ada ilmunya banyak. Ya mudah-mudahan. Dengan wirid dapat barokah. Nah, ini dia dengan wirid. Makanya ada ibu-ibu wirid dapat barokah plus dapat bontot. Wirid itu namanya. Ya, wirid, waroda. Orang yang wirid pasti ada yang datang sama dia. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli suatu hari berangkat dakwah. Ini malim satu kisah yang luar biasa supaya kamu nanti selesai dari sini semuanya ahli selawat supaya ilmu barokah. Jadi Sulaiman Al-Jazuli ini berangkat ke suatu daerah dakwah di satu kampung. Tiba-tiba waktu selesai dakwah dia mau sholat, tapi nggak ada air wudhunya. Orang sholat kan kudu ada air wudhunya. Cari ke sana, cari kemari, tak ada air wudhunya. Tiba-tiba ada sumur itu dalam sekali, ada airnya. Ketika ada airnya, tapi dia tidak bisa mengambil karena nggak ada timbanya. Tiba-tiba ada anak kecil, perempuan, wedok, umur 6 tahun, deketi kiai tadi. Kiai mau ngapain? Mau berwudu tapi nggak ada timbanya. Masa tuan saya nggak bisa ngambil airnya? Coba bayangkan, malu. Ya gimana nggak ada timbanya? Sini tak ajarin, begini caranya. Tengok tuan saya.
Pih, air tadi naik ke atas, diludahi. Nah, bayangkan itu. Dia pun berwudu cepat, dia sholat kepada Allah, habis sholat nanti tanya, kenapa anak tadi bisa punya kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan itu. Habis sholat ditanya, "Nak, sini dulu. Kenapa Allah beri kelebihan sama kamu seperti itu? Sekali ludah langsung naik airnya." Hah? Tuan Syekh, dari kecil sampai sekarang aku selalu cinta sama Rasulullah. Selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Amalkanlah. Mudah-mudahan nanti sumur kering ludahin ya. Mudah-mudahan ikannya mati semuanya. Mudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya dimulai dengan selawat. Mudah-mudahan kita ahli selawat. Amin ya rabbal. Adik-adik malim semuanya, hari ini kamu akan sekolah terakhir kelas 9. Tentu ada pesan yang harus disampaikan kepadamu. Bukan malim yang ngasih pesan, tapi para ulama dan sahabat Rasulullah SAW. Dulu ada seorang sahabat. Sahabat tadi ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya pendek kayak ucap baba, kate. Jangan diejek-ejek ya. Sahabat ternyata ada yang pendek, dagingnya kurus, betis sama paha dempet, ya kita bisa bayangkan. Dulu dia pernah diketawai sahabat-sahabat yang lain. Nabi marah, "Lima tadhakun? Kenapa engkau tertawa? Ya Rasulullah, betisnya pendek, kate, ya, cebol." Apa kata Nabi? Kamu mau tahu? Betis dia itu kalau ditimbang sama Jabal Uhud, lebih berat betisnya daripada Jabal Uhud. Ahli surga Abdullah bin Mas'ud. Jadi suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini dijuluki Shahibus Sirri. Apa julukannya? Shahibus Sirri, ya, yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Dia bolak-balik keluar kamar Rasulullah. Dia berkhidmah. Ada 3, dengan ilmu, ya, dengan ngaji dapat ilmu, ya, dengan wirid dapat barokah, dengan berkhidmah sama Nabi, berkhidmah dapat karomah. Jadi kalau kamu nanti udah jarang sukses, jangan lupakan guru-guru kamu, jangan lupakan Al-Wasliyah ini, balik kemari mengabdi kepada Al-Jami'atul Wasliyah. Itu namanya berkhidmah kepada sekolah, ya. Jadi suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini bolak-balik ke rumah Rasulullah. Kalau Nabi tidur, Abdullah yang bangunin. Nabi keluar, Abdullah bin Mas'ud yang nyiapkan airnya. Kalau misalnya ibaratnya Nabi mau berjalan, Abdullah bin Mas'ud berada di depannya, dekatnya sama Rasulullah SAW. Jadi suatu hari ketika Nabi meninggal, ganti khalifah Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar ganti dengan Umar bin Khattab, meninggal Umar bin Khattab ganti dengan Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan lah Abdullah bin Mas'ud sakit parah, ya. Bakal sakit semua kita ini karena rata-rata pintu kematian datangnya dari sakit. Alhamdulillah itu kalau disakitkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang dulu para ulama kalau dia sakit ucapnya alhamdulillah. Kalau sakit itu. Kalau kita enggak, kok sakit-sakit wae yo. Nah, kok enggak sembuh-sembuh yo. Nah, kalau misalnya ulama-ulama dulu kalau udah sakit dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Mengapa rata-rata orang yang mau pulang itu disakitkan Allah? Supaya Allah bersihkan dia dari dosanya. Udah bersih, sabar, pulang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya dia disakitkan. Sakit parah. Abdullah bin Mas'ud sakit parah. Dijenguk sama Utsman bin Affan. Tengok. Utsman bin Affan menjenguk orang soleh. Kalau misalnya ada guru kita sakit, di kampung kita ada orang alim sakit, jenguk. Barang siapa menjenguk orang sakit, keluar bersamanya 7 malaikat yang mendoakannya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Apalagi yang sakit guru-guru kita. Si fulan sakit guru kita, yuk kita jenguk. Ayo jenguk, ya. Bawa apa? Terserah, ya. Jenguk, kemudian dijenguk, dilihat, ditanya kaifa haluka, Pak, gimana kabarnya? Mana sakitnya? Ditanyain. Ditanyain,
di apa namanya itu, ibaratnya disenengin, jangan ditakut-takutin. Sakit apa Pak? Sakit batuk. Oh semalam tetangga sakit batuk mati langsung Pak. Itu nakut-nakutin namanya. Pegang bagian tangannya sambil dikusuk-kusuk. Kata Rasulullah, barang siapa ada orang sakit, dipegang tangannya sambil membaca doa hadis Bukhari, sab'a marat, 7 kali, as'alullahal azim Rabbul arsyil azim ayyashfihi. Kalau laki-laki hafal ya, as'alullahal azim Rabbul arsyil azim ayyashfiha. Kalau perempuan, kalau bencong Pak gimana? Ya tinggal merubah dompirnya sajalah ya, nggak mungkin ayyashfihuha ya. Ya ayyashfihi, as'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbul arsyil azim, Tuhan yang memiliki arsy, ayyashfihi, sembuhkan dia. 7 kali dibaca sambil dipegang. Ibu kita sakit, orang tua kita sakit, itu kita amalkan. Kalau ingin barokah ilmunya, jangan pernah durhaka sama orang tua. Hati-hati, sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun derajat kita, kalau menyakiti hati orang tua, jangan harap bisa barokah ilmunya, tidak akan bisa. Pegang, baca doa sab'a marat 7 kali, maka Allah kasih 2, Allah sembuhkan dia. Yang kedua, kalau seandainya dia itu sehat, matinya husnul khotimah. Sama kayak siapa? Utsman bin Affan sakit apa? Inilah udah tua, udah mau sakratul maut. Matashtaki, apa yang kamu takutkan? Tengok, Abdullah bin Mas'ud hafiz Quran 30 juz, ribuan hadis hafal. Yang ditakutkannya apa? Dosaku. Merasa paling banyak dosanya. Kamu pun begitu, merasa paling bodoh, supaya keluar dari sini terus mengaji, terus belajar. Kemudian tashtahi, apa yang kau inginkan? Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah meninggalkan istighfar. Luar biasa istighfar itu. Terus katanya, apa yang kau inginkan? Bagaimana nasib anak-anakmu nanti? Gimana nasib anak-anakmu nanti setelah kamu wafat, wahai Abdullah bin Mas'ud? Apa yang kamu bawa setelah keluar dari Jami'atul Wasliyah? Tidak cukup hanya ilmu saja, tidak cukup, tidak cukup. Apa katanya? La akhsha, aku tidak takut. Ba'da alimtum suratul waqi'ah, setelah anakku kukumpulkan, wahai anak-anakku, jangan pernah kamu meninggalkan surah waqi'ah kullal lail, setiap malam. Hebatnya apa? Banyak amalan Abdullah bin Mas'ud yang dikasih cuma waqi'ah. Kata Utsman bin Affan, kenapa engkau yakin kali dengan waqi'ah itu? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi Muhammad, man qara'al waqi'ah kullal lail, barang siapa membaca surah waqi'ah setiap malam. Ingat, kullal lail, setiap malam, bukan sekali besok sebulan libur. Nah, itu nggak dapat itu. Kullal lail, setiap malam. Yang namanya malam habis maghrib, itu diamalkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasulullah, lam tusibhu faqatan, dia tidak akan mengalami kefakiran. Bayangkan itu. Jadi keluar dari Jami'atul Wasliyah, kamu harus punya wiridan. Wirid yang istiqomah, yang membuat ilmu itu mencorong, yang membuat ilmu itu barokah. Jangan nggak ada wirid. Ini wiridnya apa? Pegang tangan, gesek-gesek. Bangun tidur, gesek. Mau makan, gesek. Kamar mandi, gesek. Takutnya mati yang gesek-gesek gini. Takutnya. Coba bayangkan itu. Hati-hati. Memang handphone tuh kita butuh. Pandai-pandai menggunakannya, pandai-pandai. Barang siapa membaca waqi'ah setiap malam, maka tidak akan difakirkan. Fakir mana? 3. 1, fakir ilmu. Anak-anak bapak semuanya, malim, kamu di sini kudu terima kasih sama guru-gurumu. Malim ini nggak ada apa-apanya. Malim paling goblok di madrasah ini. Kalau tanpa doa mereka ini, man ana laulakum kaifama
Kaifama ahwakum man ana man ana law kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana, siapa saya? Man ana, siapa saya? Saya nggak punya apa-apa. Man ana laulakum, kalau bukan karena mereka saya nggak punya apa-apa. Kaifama hubbukum, bagaimana saya tidak merindukan guru-guru saya. Kaifama ahwakum, bagaimana saya tidak mencintai mereka, menginginkan mereka, karena ilmu ini dari mereka. Satu, supaya kamu dapat barokah, jangan meninggalkan Fatihah dalam sholatmu kepada guru-guru kamu ini. Jangan pernah. Satu, jangan pernah ngirim Fatihah sama Rasulullah SAW. Ada malaikat tugasnya mengambil Fatihah itu. Ya Rasulullah, anak-anak Al-Wasliyah kelas 9 hari ini tamat, mereka ngirim Fatihah kepada Rasulullah. Siapa gurunya? Siapa yang ngajarinya? Kutunggu mereka semua di titian Shiratal Mustaqim. Kurang apa? Tahu titian Shiratal Mustaqim? Adaqqu minasy'ari, lebih tipis dari rambut, lebih seperti tajam dari pisau. Bayangkan itu, kita bisa melewatinya. Maka setelah kita cari dalam sebuah kitab, ternyata satu-satunya amalan yang bisa melewati titian Shiratal Mustaqim, barang siapa membaca selamat wa ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mi'amaro, 100 kali. Beda sama sallallahu alaihi Muhammad, maka dia akan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengirim Fatihah sama Rasulullah, kutunggu dia di situ. Barang siapa nanti mengirim Fatihah sama gurunya, begitu kamu kepleset masuk neraka, datang Pak Suhardi, ndigi. Di surga kelas 91 ada semua satu, kenapa nggak ada ini? 92 nggak ada satu, kenapa ini? Ternyata dijambak-jambak malaikat di sana. Kenapa? Bolos sekolahnya. Kenapa? Uang SPP dimakannya, uang yang haram dimakannya, sehingga kawan-kawannya masuk surga, dia di situ. Kenapa? Belajar ganggu-ganggu kawannya, nembak jajan, nembak apa lagi, masya Allah. Hati-hati, beli gopeng ngambil 10. Hati-hati. Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi, berangkat ibadah haji. Oleh-oleh ibadah haji itu adalah kurma. Pulang haji beli kurma. Dia ingin pulang ke Irak, timbang 1 kilo. Maklum kalau kita nimbang ada yang jatuh itu, nimbang jatuh kan, dimakan sama Ibrahim bin Adham, waliullah, orang sufi. Begitu dia pulang ke Irak, 40 hari dia pulang ke Irak, malaikat ngerumpi di belakang. Malaikat nggak apa-apa ngobrol, malaikat ngeriba nggak apa-apa, kita yang nggak boleh. Ya. Apa kata malaikat? Tuh lihat Ibrahim bin Adham semenjak pulang haji, hajinya haji mabur, bukan haji mabrur. Beda mabur, beda mabrur. Haji mabur, kamu jadi murid mabrur, jangan murid mabur. Kalau mabur udah lepas gitu aja. Loh kenapa rupanya? Selama dia pulang haji, biasanya orang pulang haji itu makin hebat amalnya, diterima. Ini pulang haji 40 hari doanya nggak terima Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat sebelahnya, gara-gara apa? Sebiji kurma. Sebiji kurma yang dimakan keluar dari plastiknya. Mendengar itu baru biji kurma, belum 10 risol. Belum 10 bakwan. 1 biji kur. Nanti sebelum pulang minta maaf, bayar dulu tapi berapa kalikan. Begitu dia tahu amal ibadahnya tidak terima, doanya tidak mustajab, ilmunya tidak barokah, sedih orang tuanya, dia tidak menjadi anak yang diharapkan orang tuanya. Dia pun pulang lagi ke Mekah sana, mencari pedagang kurma tadi itu. Dicari, tuh ada, tapi udah ganti yang jualan. Anak lajang, yang kemarin yang jualan wes tua, bereoan, udah atu-atu. Dideketi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok anak yang jualan? Mana yang tua itu? Oh itu bapak saya.
Aduh, mana bapakmu? Udah berangkat ke Balikpapan, ya kan? Balikpapan di mana? Balikpapan itu. Mau ke Balikpapan? Tuh Balikpapan, udah wafat. Aduh, kamu siapanya? Aku anaknya. Ah, cocok lah. Kamu anaknya. Aku gini, dulu waktu kita beli kurma sama bapakmu ada jatuh biji kurma satu keluar dari plastiknya. Saya minta halal lah ya. Oh, aku halalkan. Tapi anak bapakku 17. Satu di Irak, di Lebanon, di Syria. Bayangkan itu. Minta satu biji kurma halal itu berangkat ke Lebanon, ke Syria, ke Palestina. Gara-gara itu saja. Kamu mending masih di sini. Datangilah nanti. Nah, minta halal, minta halal, minta halal, minta halal. Pulang dia lagi ke Irak. Berdoa sama Allah. Apa kata malaikat? Ah, ini baru paten doanya. Sudah minta maaf. Hati-hati. Makanya kalau musim duku, kita beli duku, tukang dukunya jangan ajak cerita. Ini tukang duku ajak cerita sambil makan dukunya tukang dukunya. Bukan yang di plastiknya. Apa kabar Pak, sehat peluk? 1, 2, 3 tengok mak, banyak juga itu. Ikhlas Pak, ikhlas katanya. Hah? Mak beli bawang 1 on. Ala Siti menen opo? Ikhlas itu? Ikhlas mulutnya, batinnya nggak ada yang tahu. Hati-hati kamu. Makanya minta maaf, fakir ilmu. Makanya kalau kamu ngamalkan waqiah, mudah-mudahan ilmumu barokah, ya. Kamu tidak apa-apa, tidak pintar-pintar. Yang pintar pun bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibaratnya Allah itu memandang bukan banyaknya kamu ilmu, bukan ranking satunya kamu, tidak. Yang Allah pandang itu apabila kamu keluar dari sini kamu berakhlakul karimah. Al aslul fil adab suhudun naqsi fin nafsi wal kamalu fi khairi. Asal puncak dari adab itu memandang dirinya nggak punya apa-apa, yang lain sempurna, ya, yang lain lebih sempurna dari dia. Jangan takabur, jangan sombong. La tadkhulul jannah. Allah tidak akan masukkan ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir, orang yang dalam hatinya setitik saja takabur. Allah tidak mau, ya. Kalau bisa kita ini sah diterima Allah Subhanahu wa taala salatnya. Jangan sah tapi tidak diterima Allah salatnya. Itu bahaya betul. Makanya daripada itu, setelah dari ini kamu terus mengaji. Orang yang keluar dari sini membaca waqiah, keluar dari Jamaatul Wasdiyah, dia akan dibimbing Allah terus menuntut ilmu yang benar, ya. Banyak kok di luar sana majelis-majelis ta'lim banyak. Ingat, yang dicari barokah, takrim, memuliakan ulama, memuliakan guru-guru ini ada berkahnya luar biasa, banyak barokahnya. Salah satu berkah di kampung kita ini termasuk di Tisewa, ada seorang ulama namanya Kiai Haji Abdul Halim. Itu setiap minggu ada pengajian, ngajilah kamu sana. Kalau bisa selama hidup kamu harus pernah satu majelis dengan ulama. Jaminan itu. Ada orang masuk neraka digiret-giret malaikat. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, siapa namanya? Namanya Roberto Carlos. Wah, pemain bola pula. Kalau misalnya musim 14 Februari Valentine, ya. Coba siapa namanya? Itulah apa arti sebuah nama. Sampai-sampai kalau namanya mirip dengan ulama, ku tolong dia memuliakan ulama. Coba tanya sama dia, pernah nggak satu hidangan sama ulama? Nggak pernah juga. Tanya sama dia, pernah nggak salaman sama ulama? Nggak pernah juga. Tanya sama dia, pernah nggak majelis taklim dengan ulama? Nggak pernah. Diajak kawannya, ada Habib Haikal, dia nggak mau ikut. Ada Mufti Nasihin, dia nggak mau ikut. Pokoknya dia nggak mau ikut. Dia tak pernah duduk dalam majelis taklim. Apa kata Allah? Masukkan dia ke surga. Nggak pernah semua kok masuk ke surga. Apa katanya? Dia suka nengok orang ngaji. Aku tak sempat ngaji, risolku kirimlah di sana. Aku kirimlah ke sana. Tengok, bayangkan kalau dia ngaji. Kiai Haji Abdul Halim itu dulu pernah mondok di Silau Dunia, ya, di Silau Dunia, kampung Silau Dunia sana. Udah,
Dia lebih banyak mengabdi sama gurunya daripada belajar. Disuruh ngaji, dia pingin ngaji, tapi kata gurunya, wislim nyangkol iku, dicangkol tanam tandur. Coba ngajinya nggak ada, suruh nyangkol, nanti suruh beladang, nyangkol, udah gitu aja. Nanti yai aku mau ngaji, wis pulang waing, engkau jadi orang alim, pulang jadi ulama. Bayangkan itu. Syekh Ali Baros, tahu Syekh Ali Baros? Habib Umar, gurunya Al-Haddad, Habib Umar. Jadi dulu Habib Umar itu, ya, ketika ada muridnya namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini ngusuki muridnya. Tiba-tiba kata Habib Umar mengatakan, itu bentar lagi Nabi Khidir datang. Nabi Khidir datang. Nabi yang masih hidup ada 4. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit Nabi Idris alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam di langit. Nabi Isa nanti bakal turun ke dunia, nikah sama perempuan dunia. Amin. Berdoalah kamu. Amin. Nanti aku nggak kawin-kawin lah, nunggu Nabi Isa, mudah-mudahan. Nabi Isa belum nikah, nanti dia nikah dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang di dunia ini ada 2, Nabi Ilyas alaihissalam di darat, Nabi Khidir alaihissalam di laut. Nabi Ilyas, makanya kalau kamu di hutan, kemah-kemah, assalamualaikum ya Ilyas, supaya selamat. Kamu mandi-mandi di laut, assalamualaikum Nabi Khidir alaihissalam. Istana Nabi Khidir itu di laut Kulzum, luar biasa. Nabi Ilyas sama Nabi Khidir setahun sekali berjumpa di Mekah. Nanti kalau kamu ke Mekah jumpa, setahun sekali jumpa di Mekah, di Mina, saling tahalul, cukur rambut. Nabi Ilyas cukur rambutnya Nabi Khidir, Nabi Khidir cukur rambutnya Nabi Ilyas. Ketika berjumpa baca doa, ketika berpisah baca doa. Barang siapa doa ini dibaca sama orang biasa, senjata tajam gak akan mempan, binatang berbisa gak akan mempan. Kemudian kalau kamu pulang-pulang malam, musim begal nih ya, musim begal luar, baca doa tadi itu. Mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masya Allah. Ayo sama-sama. Bismillahi masya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. 4 bismillah, diamalkan subuh sekali, habis maghrib sekali. Yang kedua, kalau kamu ingin selamat pulang pergi, namanya musim begal ini ya, jangan tinggalkan qobliyah subuh. Qobliyah subuh, sholat 2 rakaat, ya. Qobliyah subuh, sholat 2 rakaat, habis baca Fatihah, baca 2 surah. Alam Nasra sama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, habis baca Fatihah, baca Alam Taro sama Kulhu. Insya Allah pulang pergi kamu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau ngamalkan waqiah, kamu keluar rumah, ditakdirkan kamu dapat guru yang benar, ilmu yang benar, jangan ilmu salah. Maaf, nanti kalau kamu kuliah, malim juga masuk di kampus, cuman di dinamika sama aswaja. Di situ banyak ragam paham. Jangan kamu dekati orang yang berpaham mengatakan Allah di atas. Jangan sekali-sekali kamu dekati paham seperti itu. Laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Mereka berdalil sabbihisma rabbikal a'la. Tuhan kan di atas, hati-hati. Ayo kita ikutin malim. Allah maujud bila makan. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah maujud bila zaman. Allah ada tanpa waktu. Ditanya, di mana Allah? Kamu ditanya ini.
Kamu ngaji di sini, belajar di sini, minimal satu ilmu itu kamu paham. Di mana Allah? Tidak bertempat. Jangan di langit. Jangan mana, bahaya. Sedikit saja akidahmu seperti itu, kamu akan dicampakkan Allah ke dalam neraka. Mengapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bertempat. Mana logika akalnya? Allah di langit, misalnya tanya sama dia, kita nggak pinter-pinter, langit sama Allah duluan mana dijadikan? Bilang gitu sama dia. Saya nggak pintar dalil, tanya dulu sama dia. Orang yang berakal pasti mengatakan langit dijadikan. Sebelum langit dijadikan di mana Allah? Di surga katanya. Ya di surga ya. Tanya sama dia, surga sama Allah duluan mana dijadikan? Jadi kalau surga belum ada, di mana Allah? Muhammad Ndazi. Iya ya, di mana ya? Berarti itu mengatakan Allah tidak bertempat. Selesai, selamat akidah kita. Ya. Kalau misalnya kamu punya teman kamu itu menyalakan kunut, menyalakan tahlilan, jangan ikut-ikut. Al-wasliyah berkunut. Innamal kunut yukhafiful maut. Orang yang melazimkan kunut matinya husnul khotimah. Harus hafal. Jangan kayak orang bodoh, coba kunut, yang panjang dengan pendek. Yang pendek kunut. Itu yang pendek namanya kunut. Oh, yang panjang kunut. Nah, itu yang panjang. Nah, wis lah, murid edan, guru edan gitu ya. Ayo. Lazimkan kunut habis subuh. Innamal kunut yukhafiful maut. Kalau warid dalam hadis Allah madini fiman hadait wa'af, jangan gak hafal kamu, lazimkan. Itu dalam hadis. Walaupun dalam fikih yang namanya kunut itu yang penting ada doanya, ada memujinya. Kenapa? Amin, amin. Doanya ada. Satu nggak diaminkan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan sama ulama, setiap ada doa dan pujian itu kunut. Seandainya kamu sesak, ya kan, nggak mungkin pakai Allah madini, joget lah Allah madini fiman hadait wa afini fiman afait. Udah sesak begitu lagi dibaca, nggak dibaca pun nggak apa-apa, tapi baca yang menurut agama diperbolehkan. Ada doanya, irhamna ya arhamar rahimin, itu kunut juga. Tengok kita Fathul Mu'in, itu pun kunut juga. Seandainya nanti sholat sendirian, tapi di masjid jangan buat gitu, lempar orang nanti kita. Di masjid buat yang pada adatnya saja, ya. Kalau kamu punya kawan yang jangan bit-bit, jangan deketin. Kita bukan nggak punya dalil, semuanya punya. Tugas mula untuk mencari dalil, untuk mempertahankan akidah kita. Keluar dari sini akidahmu cuma satu, ahlus sunnah wal jamaah. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Mazhabnya apa? Syafi'i. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Itu namanya akidah yang benar. Selamatlah kamu dunia dan di akhirat. Coba, kalau nanti akidahnya salah, itu di kampung Bandar Khalifah ada kejadian. Anak gadisnya ketemu sama cowok, cowoknya pahamnya berbeda. Nanti kalau kita nikah deh, nggak ada maraban-maraban ya. Ayahnya anggota maraban, gawat. Nggak ada genduri-genduri, ayahnya ketua wirid. Begitu nikahannya nggak ada marhaban, nggak ada wirid. Calon suaminya kayak gitu, jangan diikut. Kalau bisa carilah calon ahlus sunnah wal jamaah, sama-sama wirid, sama-sama kirim doa. Kami punya paham bang, kalau ada orang mati dikirim Fatihah sampai. Nggak percaya matilah bang dulu biar ku kirimkan. Ya, sampai nggak? Sampai. Dalilnya Quran udah jelas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang mati duluan ampunkan juga. Coba Allah suruh perintah minta ampunkan itu. Kirim doa, ya. Apalagi itu? Kirim Fatihah sampai kepada almarhum dan ulama marhumah. Makanya kalau baca Quran di rumah jangan sendirian, tawasul dulu, tawasul. Tawasul tuh ila hadrati, tawasul sama orang tua, guru-guru kita, tawasul baca Quran. Ya Allah, sampaikanlah bacaan ini ya Allah kepada guru-guru kami.
kepada orang sampai insya Allah sampai luar biasa itu. Ya, itulah hebatnya bahwasanya paham kita ini bisa menolong orang yang mati sampai semua. Itu namanya akidah yang benar. Untuk itulah ya, kalau seandainya ada paham-paham di luar akidah kita jangan diikut. Ya, carilah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Fakir ilmu. Kamu ngamalkan waqiah, keluar dari sini nanti dibimbing Allah dapat ilmu yang benar. Yang kedua, fakir iman. Ini bahaya ini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita punya iman kudu dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa begini, lihat. Ibaratnya Alqamah yang dekatnya sama Rasulullah. Hampir saja matinya su'ul khotimah akibat durhaka sama ibunya, hampir saja. Ya. Sa'labah, tengok. Qarun, tengok. Barsisoh apalagi. Ilmu. Kalau seandainya Barsisoh itu, kalau dia hujan katanya. Kalau diam mendung enggak hujan, pokoknya mustajab doanya. Muridnya bisa berjalan di atas air, tapi matinya su'ul khotimah. Untuk itulah pesan dari Nabi Muhammad untuk kamu, jangan pernah meninggalkan sholat hibzul iman. Sholat apa namanya? Hibzul, titipkan iman sama Allah. Habis maghrib sholat 2 rakaat. Ya, habis maghrib itu ada 2 amalan. Dulu waktu amalan mondok ada namanya Kiai Muntaha. Kiai Muntaha itu udah sakit kronis, sakit parah, apalagi banyak penyakit, banyak virus. Jadi Kiai Muntaha berjumpa dengan Rasulullah untuk beramal habis maghrib, sholat ba'diyah maghrib, habis sholat ba'diyah habis sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2. Rakaat pertama baca Fatihah, habis baca Fatihah baca 3 surah. Idza ja'a nasrullah kulhu annas. Apa? Ulangin. Idza ja'a nasrullah kulhu annas. Rakaat kedua habis baca Fatihah baca 3 surah, sama. Idza ja'a nasrullah kulhu annas. Itu aja amalkan. Mudah-mudahan kamu sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang penyakitmu itu menyebabkan kematian kamu, matinya husnul khotimah, mudah-mudahan enggak sempat diimpus-impus. Itulah hebatnya salat ba'diyah maghrib. Habis ba'diyah maghrib salat 2 rakaat. Usolli, ikutin. Sunnatan li hibzil iman. Rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah hibzul iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Habis baca Fatihah baca kulhu sitta marot 6 kali. Ya, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Rakaat kedua sama, habis baca Fatihah kulhu 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Habis sholat berdoa sama Allah. Kalau hafal doanya baca, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati. Ya Allah, aku titip imanku kepadamu ya Allah ketika aku hidup, wa indal mamati, ketika mau mati, wa ba'dal mamati, setelah mati ya Allah. Aku enggak punya kuasa ya Allah. Di dunia ini bakal kami tinggalkan ya Allah, kekal selama-lamanya masuk ke dalam surga. Hibzul iman. Orang yang mengamalkan waqiah akan ditolong Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat hibzul iman. Yang ketiga, Allah selamatkan dari fakir harta. Harta penting. Kamu nanti kalau misalnya pesantren, mondok, bantu orang tuamu dengan membaca waqiah, mudah-mudahan orang tua kamu dapat rezeki, bisa ngirim duit, ya bisa beli kitab. Ini pulang mondok bajunya lebih banyak daripada kitabnya. Berarti shopping aja itu kerjanya itu. Maunya lebih banyak kitab daripada baju. Haus sama ilmu. Jadi kalau misalnya ibaratnya kamu membaca waqiah, harta akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bekal kamu nanti ibaratnya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir ilmu, fakir iman, fakir harta, sudah ada semuanya. Yang penting kamu tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kamu memuliakan guru-guru kamu di sini, ilmu kamu barokah, ilmu kamu bermanfaat. Kayak si Ali Baros tadi, ya, ketika Habib Umar dikusuk sama si Ali Baros, tiba-tiba datang Nabi Khidir alaihissalam, ya.
Nabi Khidir itu tandanya cuma satu saja. Mana tahu kamu jumpa nanti orang yang sering mengirim Fatihah. Ada statement kitab dalam kitab Fathul Majid dikatakan, man arrafa ismahu arba'an dakhalal jannah. Barang siapa tahu 4 nama Nabi Khidir, difatihahkannya, masuk surga. Hebat kali statement kitab tua. Nanti pulang kirimkan Fatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam, Balyan ibnu Mulkan Abul Abbas. Jadi barang siapa memfatihahkan ila hadratin Nabi Khidir alaihissalam al-Fatihah. Jadi kalau nanti kan terjumpa, ditakdirkan Allah berjumpa dengan Nabi Khidir, kalau salaman tangan kanannya enggak betulang. Itu menurut ulama-ulama yang sudah ketemu sama Nabi Khidir. Jadi kalau salaman, kamu salaman misalnya enggak ada tulangnya jempol kanannya, Nabi Khidir berarti. Mana tahu dianya nyamar. Jadi ketika kita dekat sama orang soleh, nanti kita akan dikumpulkan sama orang-orang soleh. Jangan lupakan kami dalam doa kamu. Tidak dilihat seberapa besar kamu dalam hati gurumu, tapi lihatlah seberapa besar gurumu dalam hatimu. Mudah-mudahan dengan keberkahan kamu sering fatihahkan kamu guru-gurumu, takrim memuliakan guru-gurumu, ingat sama guru-gurumu, insya Allah ilmu kamu barokah. Jaga akidahmu, patuhi orang tuamu. Kata Rasulullah, jangan harap doa seorang anak mustajab kalau dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Doakan orang tua supaya mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan pendiri-pendiri sebelumnya. Mualim masih jumpa dengan almarhum Mahmud Umar. Dia senang nih orang ngaji, senang sekali nih orang ngaji. Maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, didoakannya kita. Itulah beda guru sekolah dengan guru alwasdiyah. Kalau guru sekolah selesai ngajar udah, guru alwasdiyah tidak. Begitu dia ngajar, bangun malam, ya Allah, murid-muridku ya Allah, walaupun bandel-bandelnya cuman aku doakan ya Allah. Datang gurumu nanti dicarinya murid neraka, tengok-tengok ini tukang bolos ini ya, tapi diselamatkan sama guru-guru kamu. Selesai tugas guru-guru kamu semuanya, menyelamatkan murid-muridnya, dia pun dimuliakan Allah di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf zahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mohon ampun. Apabila ada pertanyaan, mohon persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.